Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Hari ini, orang-orang dari perusahaan mengelilinginya, Nyonya Randy, yang adalah kepala perusahaan, berteriak. Selain itu, Putri juga memikirkannya selama beberapa hari terakhir ini, jadi dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini dan kembali ke studio bersama Lily. Ini adalah mimpinya untuk merancang gaun pengantin yang paling indah di dunia. Berkali-kali dalam mimpinya, dia bahkan bermimpi berdiri di podium tertinggi di dunia, menerima trofi dari desainer terbaik. Dia benar-benar ingin memegang pensil dan merancang gaun pengantin untuk dirinya sendiri dan Randy. Tanpa menunggu jawaban Putri, Lily berkata lagi, "Putri, apakah kamu ingat idola masa lalumu, Ivan?" "Tentu saja, aku telah melihatnya sebagai idola sejak aku berusia 17 tahun. Juga mengungkapkan wajah kegembiraan ketika dia menyebut Ivan. "Aku melihatnya beberapa hari yang lalu." "Apa, kamu pernah bertemu dengannya?" Wajah Lily sangat terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Itu tidak mungkin. Ketika aku menyerahkan kertas untukmu, aku meninggalkan informasi kontakku. Bagaimana dia bisa menemukanmu?" "Kiriman apa?" Putri bingung. Lily mengambil sepotong informasi dan meletakkannya di depan Putri, lalu berkata, "Dikatakan bahwa dia datang ke Jakarta, dan belum lama ini dia membuat kompetisi kecil." "Persiapan apa?" Putri tidak terlalu memperhatikan masalah lingkaran desain. Mengapa dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Lily kemudian melanjutkan, "Karena kita tidak mengundang media untuk beriklan, jumlah orang yang mengetahuinya tidak banyak. Namun, mereka sangat terkenal di kalangan tersebut. Banyak orang, termasuk aku, memberikan desain mereka kepadanya, tetapi dia tidak menyukai salah satu dari mereka." Putri mengangguk. "Itu sangat disayangkan. Jika kamu bisa belajar dari Ivan, itu pasti merupakan akumulasi pengalaman bagi kaum muda." Lily tertawa dan berkata, "Dia tidak menyukaiku, dan aku tidak mau, jadi aku mengirimkan draft yang kamu gambar dengan tangan 3 tahun lalu. Siapa yang menyangka bahwa orang itu akan menyukaimu dengan sekali pandang?" Saat dia mengatakan itu, Lily mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. "Kamu mengatakan bahwa hal-hal yang kamu rancang tidak jauh lebih baik dari milikku. Mengapa dia lebih menyukai milikmu daripada milikku?" "Draft yang mana?" Putri sangat terkejut sehingga dia tidak percaya apa yang dia dengar. "Gaun pengantin yang kau rancang untuk dirimu sendiri 3 tahun lalu." Lily memperhatikan ekspresi Putri, dan berkata, "Putri, sekarang kamu sudah menikah. Biarlah masalah itu berlalu, kita akan melangkah ke kehidupan baru bersama." Jika beberapa hari yang lalu, Putri mungkin masih ragu, tapi hari ini, dia tidak ingin ragu lagi. Kesempatan yang dia lewatkan beberapa tahun lalu, dia tidak mau ketinggalan lagi setelah beberapa tahun. Namun, dia tidak setuju dengan Lily. Dia harus mendiskusikan masalah ini dengan Randy dan mendengarkan pendapatnya. Saat dia memikirkan Randy, panggilan telepon Randy masuk. Melihat kata Randy di layar ponsel, Putri tidak bisa menahan senyum dan menjawab, "Randy, halo." Begitu dia mengatakan itu, ujung telepon lainnya menjadi sunyi. Setelah terdiam lama, dia mendengar suara seriusnya, "Putri, halo. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Putri ingin bertanya apakah dia merindukannya, tetapi dia masih malu dan tidak berani bertanya secara langsung. Ujung lain telepon terdiam lagi, kesunyian lebih lama dari yang terakhir kali, begitu lama sehingga Putri tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan berkata, "Katakan sesuatu. Tentang perusahaan, jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak akan mengganggu posisi manajer departemen operasi, dan tidak akan membiarkan orang di bawah melakukan hal yang sama," kata Randy.
Suara Randy yang seksi dan indah keluar dari telepon. Setiap kata berdebar kencang di dada Putri secara ritmis. Dia tahu bahwa dia peduli tentang ini, jadi dia pasti tidak akan ikut campur dalam urusannya. Dia ingin dia bertarung untuk posisi itu berdasarkan kemampuannya sendiri. Sukses atau gagal, itu adalah pilihannya sendiri. Dia sama sekali tidak akan ikut campur. Putri mengangguk, "Iya, aku percaya padamu." Randy melanjutkan, "Cuacanya dingin, pulanglah lebih awal jika tidak ada lagi yang ingin kamu lakukan." Putri tertawa, "Baiklah, Randy." Melihat Putri melakukan panggilan telepon dan memanggilnya Randy, lalu tersenyum malu-malu, Lily merinding di sekujur tubuhnya. "Kamu jelas tahu bahwa wanita tua sepertiku ini sudah lama tidak mendapatkan semua itu dari laki-laki. Apakah kamu pamer di depanku?" "Lee, ada yang ingin kutanyakan padamu." Putri pertama kali melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Ketika Leo bersamamu, akankah dia menahan keinginannya?" "Aku memiliki keinginan yang lebih kuat dari dia," Lily berkata dengan lugas. Tiba-tiba, dia memikirkan makna tersembunyi di balik kata-kata Putri dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa suamimu tidak terlalu bersedia untuk menyentuhmu?" "Jangan berteriak terlalu keras," Putri buru-buru menutup mulut Lily. Meskipun semua orang sedang tidak bekerja saat ini, ada kemungkinan pelanggan akan datang kapan saja, jadi tidak baik mendengarnya. Putri sedikit malu saat dia tergagap. "Sebenarnya, kami belum melakukannya." Lily berteriak lagi. "Aku katakan, Putri, apakah kamu yakin tidak ada masalah dengan suamimu? Dia akan baik-baik saja." Putri yakin dengan itu. Setelah tidur di ranjang yang sama dengan Randy untuk waktu yang lama, dia entah bagaimana bersentuhan dengan beberapa hal simbolis. "Dia baik-baik saja. Jika kamu tidur di sampingnya dan dia tidak menyentuhmu, itu berarti kamu terlalu feminin bagi pria untuk tertarik padamu," Lily berkata tanpa ampun. "Lily, bisakah kita tetap menjadi teman baik?" Putri menepuk punggung Lily. "Perlakukan seolah-olah aku tidak memberitahumu. Putri, jadi kamu menungguku?" Lily dan Putri memalingkan kepala mereka pada saat yang sama dan melihat Andi Andrean berjalan masuk dari studio dengan ekspresi arogan di wajahnya. Melihat Andi Andrean, reaksi Lily bahkan lebih kuat daripada Putri. Dia secara naluriah berjalan ke depan Putri dan berteriak, "Sampah, apa yang kamu lakukan di sini? Berhati-hatilah agar aku tidak menghancurkanmu sampai mati dengan tongkat." "Lee, sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Kamu memiliki sikap seperti ini saat bertemu teman lama," kata Andi Andrean tersenyum, sama sekali mengabaikan kemarahan Lily. "Pergilah." Lily menunjuk ke pintu. "Aku tidak menyambutmu di sini. Aku juga tidak di sini untuk bertemu denganmu." Tatapan Andi Andrean tertuju pada Putri. "Putri, sudah beberapa hari sejak aku melihatmu. Aku sangat merindukanmu." Berpikir tentang percakapan antara Putri dan dirinya sendiri, matanya menyala dengan api. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.